Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa ketemu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mengupload soal yang menggunakan ExamView. Untuk softwarenya kita sudah sediakan filenya di link deskripsi ini ya. Kemudian kami juga sudah membuat sebuah video yang mengupload soal menggunakan Notepad++, juga kami sertakan linknya di bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menggunakan software ExamView? Silahkan di-download dulu ya, di-download dulu software ExamView itu, kemudian silahkan di-install. Proses installnya juga mudah kok, tidak sulit. Silahkan download, kemudian klik 2 kali, next sampai selesai, dan software ExamView bisa digunakan. Tapi belum kita gunakan dulu ya, belum kita gunakan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah persiapan soal. Soal biasa dalam format Word. Jangan lupa untuk soal ini kita letakkan di tempat yang mudah diingat ya, ditempatkan mungkin di folder yang mudah diingat. Untuk saya di sini, nah ini kita sudah buat sebuah soal khusus untuk tutorial ini. Soal saya seperti ini. Saya memasukkan soal-soal yang sekiranya mungkin nanti akan jadi masalah ketika menggunakan Notepad++. Seperti huruf Arab, huruf yang ada Arab, kemudian yang ada equation editornya, kemudian ya karakter-karakter yang sulit seperti ini, kemudian ada gambar-gambar seperti ini yang Notepad++ belum bisa membacanya. Kemudian teks panjang seperti ini, huruf Jawa, itu juga nanti akan menjadi masalah ketika kita menggunakan Notepad++ yang harus copy ya, gitu. Nah, dalam mempersiapkan soal ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kata kuncinya. Ini kata kunci multiple choice ini. Jadi jangan dipikir kok ono tulisannya multiple choice ini kanggo ora. Ya, multiple choice ini terpakai ya. Jangan sampai lupa. Nah, paling atas ini dikasih multiple choice. Kemudian dikasih jarak 1 enter, kemudian baru soalnya. Soalnya bisa copy paste atau mungkin bisa ngetik. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah format numbering-nya. Format numbering-nya ini harus dalam format numbering. Bagaimana cara ngecek ini numbering atau bukan? Silahkan diklik di angka salah satu dari angka soal, awal soal ini, klik, maka akan jadi bold hitam, blok hitam ini, maka ini sudah jadi format numbering. Maka nomor-nomor yang lain juga akan blok. Juga jawabannya ya, tidak hanya di nomor soal tapi juga di jawaban ABCDE-nya ini juga dalam format numbering. Kalau diklik salah satu, nanti yang lain ikut hitam. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya juga adalah ini kunci jawab. Ya, kunci jawabnya. Kalau yang pakai Notepad++ nanti pakai answer ya, answer. Tapi untuk yang ini, yang pakai ExamView ini pakai ANS, kemudian titik 2, baru terus spasi, ANS titik 2 spasi, baru kunci jawabnya. Kita buat seperti itu. Kemudian setelah itu, jarak antara satu soal dengan soal berikutnya dikasih 1 enter. Oke, kalau sudah, selanjutnya bagaimana? Kita akan membuat soal ini yang tadinya dalam format doc atau docx menjadi format RTF. Caranya tadi kita pergi ke file, sebelah kiri atas, file, kemudian pilih save as, kemudian kita save di folder tadi sama dengan contoh soal tadi. Kemudian di sini save as type-nya ini diganti dengan rich text format. Dan kita save ya. Save, kita tunggu prosesnya.
Ya, sudah selesai. Munculnya ya, sama dengan format yang docs tadi. Kalau sudah seperti ini, kita close. Kenapa harus di close? Nah, karena kita akan menggunakan software ExamView tadi. Nah, ketika kita sudah menginstal software ExamView, maka dari satu file tadi, maka akan muncul 4 aplikasi. Nah, contohkan begini, ExamView. Nah, ini dari satu file tadi ketika sudah diinstal akan muncul 4 aplikasi: ExamView Import Utility, ExamView Test Generator, kemudian ExamView Test Player, dan ExamView Test Manager. Nah, yang kita pakai nanti adalah hanya 2, yaitu ExamView Import Utility dan ExamView Test Generator. Yang akan kita pakai terlebih dahulu adalah yang Import Utility ini. Kita tunggu. Kemudian sampai di sini muncul next. Nah, di sini kita pilih letak di mana file yang kita simpan dalam format RTF tadi. Silakan dicari. Jangan lupa ya. Nah, kemudian kalau sudah kita dipilih, maka di sini akan muncul ini contoh soal ExamView yang formatnya RTF. Kemudian jangan lupa juga kita pilih tempat penyimpanannya ketika nanti soal ini diubah. Kita simpan di mana? Mending kita simpan di satu folder dengan yang tadi, biar mudah ya. Kita select ya, satu folder. Nah, ini kemudian soal yang mau kita import ini, kita select atau bisa diklik 2 kali. Select, maka yang tadinya di atas akan pindah ke bawah. Setelah pindah ke bawah, kita next. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah ini. Yang tadinya angka 2, kita ubah jadi angka 1. Kemudian next, 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 sampai finish, klik finish. Maka akan muncul seperti ini. Reading, contoh soal ExamView RTF, question 6, jumlah soalnya tadi ada 6. Kemudian tadinya RTF akan menjadi ekstensinya adalah BNK. Nah, import complete. Nah, bagaimana kalau soalnya salah? Ini saya kasih contoh ya, soal yang kurang pas ya. Tadi saya sudah membuat soal yang tidak pas juga. Ini contoh soal salah. Misalnya mungkin lupa ya, multiple choice-nya tidak diketik. Coba kita lihat seperti apa kalau multiple choice-nya hilang. Kita buat RTF dulu. Tunggu sebentar. Nah, saya contohkan misalnya ini nggak di close. Nggak di close. Kita pindah ke ExamView tadi. Kalau bisa, ini misalnya nanti ada salah-salahnya, ini ExamView import utility-nya nggak usah di close ya. Kalau di close nanti akan mulai dari awal lagi, milih folder lagi. Tapi kalau tidak di close nanti settingannya akan kembali seperti ketika kita pertama kali menggunakan. Wilayah new import, kita next. Nah tadi di folder saya kan ada 2 RTF, sekarang ada contoh soal ExamView sama contoh soal yang salah. Nah, pilih gitu ya yang salah. Kita next, 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 sampai finish ya. Nah, ketika tadi tidak ditulis, ada error, muncul error, cannot read itu ya. Ini karena soal ini masih dibuka di Word-nya. Di file Word-nya masih dibuka ini, maka akan munculnya seperti ini. File because it's being used by another process. Maka harus di close.
contoh lagi. Dan kalau sudah di close, coba lagi dari awal lagi. Nah, next lagi, contoh soal salah lagi, next, sampai finish. Nah, kalau salah ini muncul warning, never to look at nah, itu ya. Maka kita edit lagi, kita buka lagi. Nah, ini cukup editnya yang di file RTF-nya aja. Salahnya tadi di mana? Oh iya, multiple choice-nya belum ditambahkan. Tambahkan multiple choice. Kita kasih jarak 1 enter, kita save. Nah, ini coba saya salahkan kecil saja, bagian kecil saya buat salah ya. Karena memang di persiapan buatnya ini memang harus sangat-sangat teliti. Ini contoh salah spasi saja, salah spasi. Jadi nulis ENS, kemudian dikasih spasi. Harusnya kan tidak dikasih spasi seperti ini. Tidak dikasih, ini ditulisnya pakai spasi. ANS, spasi titik 2, kemudian spasi lagi B. Coba kita lihat seperti apa. Jangan lupa close. File, new import. Next. Kemudian contoh soal salah. Kita select. Next. Nah, akan muncul warning lagi kan. Warning, ada 2 soal yang nggak pas. Gitu. Ada 2 soal yang nggak pas, tapi 4 soal benar. Jadi tadi kan ada 6 soal ya. Ada 6 soal, 2 yang tidak pas. Meskipun satu yang salah tadi, nanti akan salahnya jadi 2 soal karena apa ya, sistem itu membaca nanti antara nomor 1 dengan nomor 2 yang meskipun benar nanti akan dikaitkan gitu dengan yang nomor 1. Itu kalau yang salah seperti itu ya. Nanti maka di file doc-nya itu kita harus sangat-sangat teliti. Nah, kalau sudah ini akan muncul, jadi nanti filenya akan macam-macam ya. Yang pertama mulai dari file docx, kemudian kita ubah jadi file RTF di sini. Kemudian ketika kita pakai software import utility akan muncul file dengan ekstensi BNK. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan yang exam view yang test generator. Yang ini kita klik. Nah, ketika pertama kali install, biasanya kalau yang menggunakan yang test generator ini akan diminta mengisikan username, kemudian company itu bukan company Belanda, company yang ya perusahaan itulah. Nah, silakan diisi panjenengan sesuai dengan keinginan panjang. Mungkin pakai PT Cinta Abadi ya silakan. Nah, ini kemudian pilih open an existing version bank. Kemudian kita cari file tadi yang BNK tadi ya. Kita cari file yang BNK tadi. Nah, di sini contoh soal exam view. Klik open, nah, muncul seperti ini. Selanjutnya, kita ke file kiri atas, kemudian export ke Blackboard 7190. Kasih nama, besar ya, upload Moodle exam view. Ini otomatis akan disimpan di satu folder dengan soal yang tadi. Baik. Nah, kemudian diisi, mungkin nanti diisi dengan mapel panjenengan. Contoh soal. Directory name-nya juga isi contoh soal.
Kemudian oke. Maka di folder soal tadi akan muncul satu file lagi, namanya upload model exam view dengan ekstensinya adalah zip. Jadi dari satu soal format docx tadi akan jadi RTF, kemudian jadi PNG, dan terakhir menjadi zip. Cukup rumit ya. Cukup rumit, tapi insya Allah kalau sudah terbiasa tidak rumit lagi. Oke, sudah selesai persiapan soal, selesai di sini. Kemudian kita ke browsernya. Kita akan upload soal ke Moodle-nya. Kita menggunakan Chrome. Panjangan pakai Mozilla, pakai Firefox, atau pakai Edge, silakan. Kemudian ketikkan alamat yang disediakan oleh panitia nanti ya. Ini panitia belum menyediakan, maka ini pakai localhost punya saya. Silakan ketik login. Klik login, nanti akan diminta username dan password. Ya, username dan password nanti akan disediakan oleh panitia. Yang silakan login. Nah, munculnya awalnya nanti mungkin tidak seperti ini ya, karena antara settingan saya dengan settingan sekolah mungkin agak berbeda. Kemudian nanti pilih set home, kita cari ruang kelas. Di panitia sudah menyediakan ruang kelas sesuai dengan mapel panjenengan ampu. Yang membuat ini, ruang kelasnya ini adalah panitia ya, bukan panjenengan sendiri. Jadi misalnya nanti kok dicari kok belum ada, silahkan menghubungi panitia, terutama tim IT ya, mohon dibuatkan kelasnya. Oke, ruang kelas sudah jadi. Nah, saya coba di contoh exam view ini. Oh ya, jangan lupa di sini, di gambar kiri ini, turn editing on. Untuk mungkin nanti yang alamat yang digunakan oleh sekolah nanti ada pilihan bahasa Indonesia. Silahkan dirubah biasanya di sebelah kiri atas ini ada pilihan change language. Misalnya bisa diubah dengan bahasa Indonesia, silahkan. Ini tempat saya kok tidak bisa. Oke, turn editing on-nya sudah berganti. Maka kemudian kita masuk ke kelasnya. Nah, di ruang kelas itu kita mau ngapain? Kita mau membuat tes kan? Kalau kita mau membuat tes, maka kita add an activity or resource. Sebenarnya LMS Moodle itu ya kayak Google Classroom itu sebenarnya. Bisa membuat tugas, bisa chat dengan siswa. Tapi ya agak sedikit rumit ini. Maka karena kita mau membuat tes saja ya kita pakai yang quiz. Add quiz. Kita masukkan quiz. Oke, kita kasih nama sesuai mapel panjenengan ya namanya. Nah, ini contoh ya, kita pakai contoh. Contoh soal exam view biar jelas. Sudah, itu saja diisi karena nanti ini setting-setting kita akan lakukan di belakang. Kemudian save and return to course. Nah, akan muncul ini activity-nya sudah tambah 1. Kita klik. Ini nanti juga yang akan diklik oleh siswa. Nah, di sini akan muncul no question have been added yet karena kita belum menambahkan soal. Jadi kita baru mempersiapkan soal dan mempersiapkan kuisnya. Tapi belum memasukkan soal ke dalam kuisnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan soal itu ke bank soal. Caranya klik gambar kiri ini, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada question bank, bank soal. Kemudian kita pilih import. Nah, kalau yang menggunakan tutorial yang dulu, pakainya icon format itu yang pakai Notepad++. Nah, di sini kita pakai yang Blackboard. Kemudian bisa pakai dua cara, pakai yang choose file ini. Choose file tadi, file zip-nya tadi di mana? Silahkan pakai upload file ini. Tapi saran saya adalah menggunakan metode
drag and drop ya, pakai drag and drop. Punya pengalaman itu ternyata lebih cepat pakai model drag and drop daripada yang harus choose file ini. Oke, kita seret dan kita colkan di sini. Tool ya. Nah, dapat kan? Ini berarti soal sudah dimasukkan ke sini. Kita klik import. Nah, kalau sudah hijau-hijau ini terus menyegarkan. Karena nanti kalau ada yang gagal, kebanyakan yang gagal itu kalau yang pakai Notepad++ itu ada yang error-error ya, harus teliti pokoknya. Tapi kalau di import view-nya, import utility tadi sudah nggak ada masalah, saya kira di sini juga tidak akan ada masalah. Kita continue. Nah, maka soal sudah masuk ke bank soal. Kita kembali ke tadi, quiz tadi. Caranya kembali tinggal klik ini aja. Di contoh soal exam view. Klik. Nah, kita akan menambahkan soal yang ada di bank soal itu ke dalam quiz. Edit, quiz. Kemudian di sini ada add sini ke sebelah kanan. Add, kemudian from question bank. Karena soalnya masih ada di bank soal. Kita cari, karena kategorinya berubah. Ini ada yang dicari yang ada angkanya ya. Kalau yang nggak ada angkanya, yang nggak ada soalnya. Kita klik yang ini, yang ada angkanya. Nah, soalnya panjenengan bisa pilih mau dimasukkan semua atau hanya beberapa soal. Misalnya kalau beberapa soal ya dipilih klik, 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 misalnya gitu. Tapi karena ini kita akan baru mencoba, kita masukkan semua soalnya. Add selection questions to the quiz. Kemudian sudah masuk ke quiznya. Misalnya kita mau mengacak soal ini, baik jawabannya maupun soalnya akan kita acak, silakan pilih di shuffle. Nanti siswa, masing-masing siswa akan mendapatkan soal yang berbeda. Bisa jadi siswa A, soal nomor satunya bahasa Jawa ini. Siswa B, soal nomor satunya yang bahasa Arab. Nah, itu kalau di shuffle. Tapi kalau tidak di shuffle ya nanti satu anak dengan anak yang lain akan mendapatkan soal yang sama sesuai urutan nomor. Kemudian nilainya, maksimum nilainya kita ubah jadi 100 karena kita sudah 2 digit ya. Nilainya kita save ya. Save. Oke. Maka quiz sudah jadi dan sudah ada soalnya. Tapi kita tetap harus ngecek ya, harus ngecek. Kita cek soalnya itu munculnya seperti apa yang akan disampaikan ke siswa itu. Cara ngeceknya bisa attempt quiz now atau bisa diklik yang sini menggunakan preview. Nah, munculnya akan seperti ini. Ini kalau yang Jawa tadi sudah bisa muncul meskipun di buatnya pakai Hanacaraka, tidak dalam format JPEG ya, tidak ada format gambar. Itu sudah jadi. Tapi kalau yang bahasa Arab harus dibuat gambar dulu yang tulisan Arab karena belum bisa baca. Kemudian cek lagi soal berikutnya. Next page. Tapi yuk kesel ya kalau next page terus gitu ya. Misalnya soalnya ada 40 atau 50, next page, klik, ini kesel. Bagaimana caranya kalau biar semua soal itu muncul dalam satu halaman? Biar gampang saja. Ini finish attempt. Di bawah kotak-kotak itu ada finish attempt, kita klik. Kemudian di sini submit all and finish. Submit all and finish. Nah, akan muncul semua soal dalam satu halaman. Misalnya kok tidak muncul, misalnya ada kok cuma satu tok. Nah, karena ini di bawah soal, di bawah kotak-kotak ini ada show all question on one page, ini nggak diklik. Nah, maka ini kan hanya satu soal ya. Satu soal. Nah, ini show all question on one page, ini diklik. Maka semua soal akan
muncul. Nah, ini soalnya akan muncul kepada siswa seperti ini. Silahkan dicek, misalnya, oh ini ada soal kayaknya secara estetika kok nggak masuk gitu ya, nggak masuk. Silahkan diedit. Di sebelah kirinya itu kan ada tempat untuk ngedit ya. Silahkan dinaikkan. Ya, mungkin satu lagi ya, dan scroll ke bawah, kita save change. Maka sudah berubah seperti ini. Nah, ini bisa enak dilihatnya gitu ya, enak dilihatnya. Kunci-kuncinya jangan lupa dicek juga. Ini kuncinya, mungkin ada salah kunci juga. Nah, soalnya akan muncul seperti ini. Kalau sudah finish review. Setelah itu kita akan mengatur kuisnya. Klik gambar kiri ini di atas, kemudian edit settings. Edit settings. Edit setting ini gunanya untuk mengedit kuisnya, misalnya waktunya akan muncul kapan. Jadi soal itu akan muncul kapan. Misalnya soal itu diujikan tanggal ini 23 Agustus tahun 2020, jamnya jam sekian, itu silakan di setting di sini, enable di sini. Maka ketika belum sampai tanggal itu dan belum sampai jam itu, maka soal tidak akan muncul. Tapi biasanya kalau dari tim IT ini tidak akan diatur, Nah, khawatir nanti nggak muncul, khawatir nggak akan muncul. Yang diatur hanya ini. Nah, ini waktunya. Di berapa lama siswa mengerjakan soal itu. Misalnya kita kasih waktu 90 menit atau 60 menit sesuai dengan data waktu yang diberikan oleh panitia. Kemudian di grade ini yang kita ubah adalah yang ini, attempts allow. Ini siswa boleh mengerjakan berapa kali soal itu. Kita batasi 1 kali saja. Tapi mungkin nanti misalnya panjenengan mau membuat soal remedi dengan soal yang sama, silakan ini nanti dibuat jadi 2, atau kalau nilainya masih jelek lagi 3, silakan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin untuk pertama ya, hanya sekali saja dulu. Baru diubah nanti di waktu yang akan datang kalau dibutuhkan. Kemudian layout tidak usah dirubah. Kemudian review option, silahkan dihilangkan centangnya. Kenapa harus dihilangkan? Agar siswa tidak tahu jawaban yang benar. Jadi misalnya setelah klik A gitu ya, ternyata jawabannya kok B. Nah, maka kalau tidak dihilangkan centangannya ini, maka di bawahnya akan muncul jawaban yang benar adalah A. Sehingga nanti siswa tidak bisa ngasih tahu temennya, soal sing modeling ini jawabannya A loh. Nah, misalnya gitu. Tidak bisa ngasih tahu temannya. Juga siswa juga tidak akan mengetahui nilai yang dia dapat. Nilai tidak akan langsung muncul di tempat siswa. Tapi kalau centangannya dikasih ini, nanti siswa akan tahu nilainya berapa. Kayak tes PNS ya. Kemudian appearance tidak usah diganti. Kemudian yang perlu ditambah lagi nanti adalah ini, extra restriction on time, ini semacam password ya. Nanti password juga akan disediakan oleh panitia, nanti disesuaikan. Misalnya passwordnya adalah mentari pagi. Nah, biar bisa ngecek passwordnya udah pas betul belum, ini matanya dibuka.